Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat khusus di dalam ibadah. Tanpa syarat tersebut, ibadah bagaimanapun caranya, berapapun dia lakukan, tidak akan mungkin diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa waliyus salihin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, huwa khatamul anbiya wal mursalin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, lagi-lagi dan terus menerus kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah menanamkan di dalam diri kita nikmat yang terbesar, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat masih bisa istiqamah berjalan di atas jalan hidayah. Maka ini nikmat terbesar. Sebagaimana kita meminta dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kepada kita semua jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan orang-orang yang lurus. Kata Allah, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Allah berikan kepada mereka nikmat. Siapa mereka? Para nabi, as-siddiqin, orang-orang yang jujur dalam keimanan mereka, orang-orang ahli syahid, dan orang-orang yang saleh. Di situ disebutkan dalam surat An-Nisa, orang-orang yang Allah berikan nikmat bukan orang-orang para penakluk dunia, bukan orang-orang yang punya dunia, bukan orang-orang yang punya kekuasaan, tapi orang-orang yang Allah berikan nikmat. Allah jelaskan dalam surat An-Nisa, ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Mereka adalah para nabi. Mereka adalah orang-orang yang jujur dalam iman mereka. Mereka adalah ahli syahid. Mereka adalah orang-orang saleh. Dari sini kita faham bahwasanya ibadah terbesar, nikmat terbesar yang sampai detik ini kita nikmati ada dalam diri kita, yaitu nikmat hidayah, nikmat istiqamah di atas kebaikan. Para hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di pertemuan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu tentang ikhlas. Temanya sama dengan nama masjid kita ya, yaitu tentang menggapai keikhlasan. Tentang menggapai keikhlasan. Tema ini adalah tema yang sangat penting, sangat penting. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat dari tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kenapa kita bisa ada, hidup, bernafas di atas muka bumi ini, maka tujuannya hanya satu. Tujuannya adalah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan yang lain. Banyak orang mencari tujuan-tujuan yang lain. Banyak orang mencari dunia. Dia habiskan usianya dari mulai kecilnya, pemudanya, sampai dia tua, sampai dia meninggal untuk menggapai dunia. Dia habiskan cita-citanya semuanya untuk dunia. Apa hasilnya? Dia tidak menemukan kedamaian. Seorang yang kaya, orang yang punya dunia dalam genggamannya, dia punya kekuasaan, pasti dia akan merasa ada yang hilang dari dalam dirinya. Pasti dia akan merasa ada yang hilang dari tujuan hidupnya. Dalam hatinya seakan-akan merasa kekosongan. Kenapa demikian? Karena hati kita, lisan kita, tubuh kita Allah ciptakan untuknya. Allah tidak ciptakan lisan ini untuk selain Allah. Allah tidak ciptakan tubuh ini untuk selain Allah. Dan Allah tidak ciptakan hati ini untuk selain Allah. Makanya hati ini kalau kita isi dengan tujuan selain Allah, pasti akan merasa kosong, pasti akan merasa hampa. Meskipun di tangannya ada dunia seluruh isinya, bahkan kalau kita akan lipatkan menjadi 2, 3, 10 kali lipat sekalipun, pasti dia akan merasakan kekosongan. Dan ini musyahad. Hal seperti ini sudah kita akui bersama. Orang-orang yang kaya matinya bunuh diri. Orang-orang yang kaya hidupnya penuh dengan kerusakan.
mainnya obat-obatan, perselingkuhan, dan seterusnya. Dan kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan, keburukan-keburukan yang mereka lakukan untuk satu tujuan. Apa? Kedamaian hati yang sampai detik itu mereka belum temukan, yang sampai saat ini kita temukan dalam keseharian kita. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, al-qalbu innama khuliq li ajli hubbillah. Hati kita ini Allah ciptakan agar bisa mencintai Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman, hati mereka tidak akan bisa tenang, tidak akan bisa damai kecuali dengan mengingat Allah. Kata Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan menyebut, mengingat Allah, hati kita bisa menjadi tenang. Maka ini tujuan kita beribadah. Tujuan kita ada. Tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah, adalah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tema ini penting. Apa hubungan tema ini dengan ibadah? Kita akan jelaskan bahwasanya ibadah harus kita pahami. Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat khusus di dalam ibadah. Tanpa syarat tersebut, ibadah bagaimanapun caranya, berapapun dia lakukan, tidak akan mungkin diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Ibadah kalau dilakukan serampangan, tidak akan mungkin diterima. Ibadah kalau dilakukan tujuannya bukan untuk Allah, tidak akan mungkin diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyibah. Allah itu adalah zat yang penuh dengan kebaikan, dan Allah tidak akan menerima amal ibadah kecuali amal ibadah yang baik, amal ibadah yang berkualitas, amal ibadah yang bagus. Kalau seorang ibadah bersedekah misalkan, uangnya dia dapatkan dari hasil yang haram, apakah Allah akan menerima sedekahnya? Wallahi tidak akan mungkin. Seorang ibadah dengan cara ibadah, salat misalkan, salat dengan cara salat sesuka kehendak hatinya, apakah Allah akan menerima ibadahnya? Jawabannya pasti tidak akan mungkin diterima. Maka syarat dari ibadah tersebut ada dua. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah. Apa yang pertama? Ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah. Ikhlas ini inti dari pembicaraan kita di pagi hari ini. Kemudian mutaba'ah artinya adalah mengkopi ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat yang dilakukan Nabi itu menjadi salat kita. Zikir yang dilakukan Nabi itu menjadi zikir kita. Apapun ibadah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita ada di belakang ibadah tersebut. Kita ikuti plek sesuai dengan ajaran yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan yang pertama, ikhlas. Ini yang menjadi kewajiban dari setiap kita dalam ibadah. Ibadah tidak akan mungkin diterima kecuali dilakukan dengan ikhlas, kecuali tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tatkala berfirman dalam surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jelaskan, Allah ciptakan hidup, Allah ciptakan mati, Allah ciptakan kita ini hidup, kemudian Allah matikan. Tujuannya apa? Agar Allah lihat bagaimana kita beramal. Dalam ayat di situ disebutkan, ayyukum ahsanu amala, mana di antara kita yang paling baik amalnya, yang paling bagus berkualitas amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Jadi yang penting dalam setiap ibadah kita, ini harus kita tanamkan, bukan yang paling banyak. Salat tarawih misalkan, mana salat tarawih yang paling bagus? Salat tarawih jumlahnya 100 rakaat, 100 rakaat atau mungkin 23 rakaat dilakukan serampangan secepat kilat, 5 menit selesai 23 rakaat. Padahal kita salat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat berapa menit? 2-3 menit. Itu 2 rakaat. Ini 23 rakaat dilakukan dalam waktu yang singkat, 5 menit selesai. Jumlahnya banyak. Apakah ini yang Allah inginkan?
banyak-banyakan dalam sholat, banyak-banyakan dalam puasa, banyak-banyakan dalam sholawat, banyak-banyakan dalam zikir? Jawabannya enggak. Tapi yang Allah inginkan adalah yang paling ahsan. Apa arti ahsan? Yang paling berkualitas amalnya. Amalan seperti apa yang berkualitas? Kata Imam Fudail bin Iyad, salah seorang ulama tabi'in yang terkenal, Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau katakan, al-amalu la yakunu ahsanan illa an yakuna mukhlasan wa sawaban. Amal ibadah kita tidak akan mungkin dianggap sebagai amal ibadah yang baik, yang berkualitas sebelum memenuhi dua syarat. Amalan yang ikhlas dan amalan yang benar. Amalan dan ikhlas, amalan yang kita tujukan hanya untuk Allah Jalla Jalaluh. Amalan yang benar, amalan tersebut benar mengikuti contoh yang seharusnya, mengikuti contoh yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sini kita faham, dari sini kita belajar, orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk melakukan kebaikan tanpa disertai dua syarat, ikhlas dan mengikut contoh yang seharusnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling rugi dalam amalnya. Orang yang capek beramal sama sekali tidak menghasilkan apapun. Sama seperti orang-orang munafik. Beda kita antara orang munafik adalah dalam masalah niat, masalah hati. Mereka sholat, kita pun sholat. Mereka sedekah, kita pun sedekah. Mereka pergi berjihad, kita pun pergi berjihad. Yang bedakan apa? Masalah keikhlasan. Demikian pula orang-orang kafir. Orang-orang kafir, mereka beramal saleh enggak? Mereka berbuat baik enggak? Mereka berbuat kebaikan. Bahkan kalau dibandingkan antara kebaikan kita dengan kebaikan orang kafir, jauh. Mereka mendermakan harta mereka untuk kebaikan anak yatim, untuk kebaikan manusia, ilmu, teknologi. Mereka habiskan usia mereka untuk itu. Mereka beramal baik. Tapi apa yang mereka dapatkan? Ingat, Allah sama sekali tidak pernah zalim. Allah akan balas kebaikan mereka di dunia atau di akhirat? Di dunia. Allah berikan balasan. Mereka dapatkan pujian, mereka dapatkan balasan duniawi, harta, kedudukan, pangkat, dan semua dunia mereka dapatkan, tetapi tidak untuk akhirat. Selama mereka belum berislam, tatkala mereka ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka amalan yang pernah mereka lakukan tatkala mereka kufur, Allah akan lipat gandakan pahalanya, dan Allah akan hapuskan seluruh keburukan yang mereka lakukan tatkala mereka masuk dalam agama Islam. Tatkala mereka enggan sampai mereka mati dalam keadaan kufur, maka Allah akan datangkan amalan tersebut di hari akhirat. Kata Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin, kami akan hadirkan kebaikan-kebaikan mereka. Allah bawakan, Allah tampakkan di hadapan mata mereka. Wa qadimna ila ma amilu, ini kebaikan yang kamu perbuat, ini kebaikan yang kamu lakukan, ini sedekahmu, ini kebaikanmu, ini santunanmu kepada anak yatim. Allah hadirkan. Tujuannya apa? Untuk menghinakan mereka, untuk menambah azab mereka. Kata Allah, faja'alnahu haba'an manthura, kemudian kami jadikan amalan tersebut seperti butiran debu. Kami tiupkan angin. Debu kalau ditiup angin apa hasilnya? Haba' manthur, seperti debu yang berterbangan, hilang, tidak bersisa. Demikian amalnya orang-orang kafir. Dalam contoh yang lain Allah sebutkan dalam surat An-Nur, walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ah. Orang-orang kafir, mereka melihat amalan mereka itu ibarat seorang yang kehausan di padang pasir di bawah terik panas matahari. Mereka melihat amalan mereka seperti air fata morgana. Tatkala mereka mendatanginya, idza ja'ahu lam yajidhu syai'a, dia datangi tempat tersebut, dia tidak temukan apapun selain padang yang tandus. Lam yajidhu syai'a, kata Allah. Fawajadallaha indahu, lalu kemudian dia dapati dirinya berada di persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fawaffahu hisaba, Allah tunaikan perhitungan amalnya. Dia rugi. Maka sekali lagi kita temukan orang yang paling merugi adalah orang-orang yang beramal, berbuat kebaikan tapi tidak dibarengi dengan dua persyaratan ini, yaitu ikhlas, dan yang kedua mengikuti contoh yang seharusnya, mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, seorang yang beramal tanpa ikhlas, ibadah apapun, salat, puasa,
zakat atau ibadah apapun, hajinya, umrahnya, tanpa ikhlas dan tanpa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibarat musafir. Orang musafir melakukan perjalanan, kita misalkan ke Jakarta, butuh bekal. Minimal ada duit lah. Minimal ada bekal, makanan, minuman, pakaian. Tapi alih-alih yang kita bawa bekal, kita isi tas kita dengan pasir. Kita isi tas kita dengan batu yang berat. Kira-kira bermanfaat atau tidak? Jawabannya enggak. Yang kita dapatkan capeknya, yang kita dapatkan lelahnya dari sholat kita, dari ibadah kita, di akhirat berpahala atau tidak? Jawabannya enggak. Makanya kita katakan penting bagi kita untuk menguasai dua hal, dua ilmu. Yang pertama ilmu tentang ikhlas, yang kedua ilmu tentang bagaimana caranya kita menjadikan ibadah kita mengikut ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhlas ini adalah perkara yang wajib. Seorang yang tidak ikhlas, pertama dia akan dosa. Seorang yang tidak ikhlas dalam ibadahnya, maka ibadahnya tidak akan bernilai pahala, hanya bernilai capek, lelah, ngantuk saja. Sama sekali tidak bernilai pahala. Allah katakan dalam surat Al-Bayyinah yang kita hafal, ayat kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Perintah yang Allah perintahkan kita adalah hanya ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Hunafa, lurus. Kata Allah, "Wa dzalika dinul qayyimah." Demikianlah agama yang kokoh, agama yang lurus. Maka kita diperintahkan oleh Allah dalam ibadah kita untuk senantiasa ikhlas, mencari wajah Allah, mencari pahala ridha dari Allah Jalla Jalaluhu. Ini perintah. Banyak sekali perintah. Kata Allah, "Wa'buduhu mukhlishan lahuddin." Banyak. Kalau kita jelaskan akan sangat banyak perintah dari Al-Qur'an dan perintah dari hadis. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang perintah ikhlas adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Orang yang hijrah untuk Allah, untuk menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hijrahnya akan bernilai pahala. Hijrahnya dinilai sebagai pahala hijrah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Kalau hijrahnya untuk dunia, hijrahnya untuk pekerjaan, dia hijrah tinggalkan kebiasaannya yang buruk, pindah ke tempat yang baru. Di situ banyak orang-orang saleh, di situ banyak tempat-tempat kajian, tapi tujuannya bukan untuk itu. Tujuannya untuk, karena di sini ada ladang bisnis yang menjanjikan untuk dunia. Karena hijrahnya karena wanita yang ingin dia nikahi. Persyaratan kalau kamu ingin menikahi saya, menikahi anak saya, maka syaratnya kamu harus Islam dulu. Hijrahnya untuk dunia, hijrahnya untuk wanita. Apa hasilnya? Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dia dapatkan dunia, tidak dia dapatkan akhirat. Maka pahalanya kosong melompong, tidak dia dapatkan. Dunia dia dapatkan, tapi akhirat tidak. Maka ini yang membuktikan bahwasanya ikhlas itu adalah perintah dari Allah Jalla Jalaluhu. Adapun arti ikhlas, apa ikhlas? Sering kita menyebut ikhlas. Yang ikhlas kalau bersedekah, yang ikhlas kalau senyum, yang ikhlas kalau memberi. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu hubungannya dengan sesuatu yang murni, sesuatu yang bersih, sesuatu yang jernih. Apapun itu, baik itu air, kalau jernih, kalau bersih, maka itu air yang bisa kita katakan air yang ikhlas. Ini kalau kita mengartikan ikhlas secara bahasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am menyebutkan susu, air susu yang khalis, air susu yang murni, air susu yang jernih. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa inna lakum" dalam surat An-Nahl ayat 66. Dalam surat An-Nahl ayat 66 kata Allah, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah." Kata Allah, sungguhnya Allah menanamkan tanda kekuasaan yang besar dalam binatang peliharaan kalian, dalam kambing, dalam unta, dalam domba yang kalian gembalakan. Kata Allah, "Nusqikum mimma fi butunihi min baini farathin wa damin." Kami berikan bagi kalian minuman, air susu yang jernih, yang keluar dari darah, yang keluar dari sekitar darah dan sekitar kotoran. Kalau kita perhatikan bagaimana caranya, Allah mengeluarkan dari perut hewan yang kita pelihara, dari perut kambing,
air susu yang murni, air susu yang benih. Padahal dari perut itu pula keluar kotoran, dari perut itu pula mengalir darah. Allah mengeluarkan dari kotoran dan darah tersebut air susu. Kata Allah, labanan khalisa, air susu yang khalis, air susu yang ikhlas, air susu yang murni. Maka ini arti ikhlas secara bahasa. Arti ikhlas secara bahasa adalah sesuatu yang jernih, sesuatu yang suci, sesuatu yang bersih, tidak tercampur kotoran apapun. Ini ikhlas. Makanya arti ikhlas secara istilah dalam agama adalah tatkala kita jadikan niat kita dalam ibadah tulus, murni, bersih dari segala macam riya, dari segala macam penyakit hati, dari segala macam tujuan duniawi. Ini ikhlas. Ikhlas secara bahasa adalah murni, suci, bersih. Ikhlas secara istilah, kita murnikan niat kita dalam setiap ibadah murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bersih dari segala macam penyakit hati, riya, sum'ah, dan cinta kepada dunia, sanjungan dan pujian. Artinya lawan kata dari ikhlas ada berapa? Ada 3. Yang pertama, mencari dunia, mencari dunia, sanjungan orang lain, ucapan orang lain di dunia. Yang dia cari adalah maslahat dalam kehidupan dunianya. Jadi misalkan tatkala seorang berdoa, kemudian tujuan doanya adalah maslahat dunia, doa yang ikhlas atau bukan? Doa yang ikhlas bukan? Bukan. Dia minta, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia minta dunianya. Ya Allah, aku minta dunia yang baik. Aku minta akhirat yang baik. Dia minta dunianya. Tujuannya untuk maslahat dunia. Tujuannya agar hidup di dunianya lebih nyaman, lebih tentram, lebih damai. Ikhlas atau tidak? Jawabannya enggak. Jawabannya enggak. Karena tujuan utama dalam berdoa adalah dunia. Berbeda dengan orang tatkala dia berdoa, memanjatkan tangannya di hadapan Allah, menengadahkan tangannya di hadapan Allah. Tujuan doanya adalah untuk mencari ridha Allah. Tujuan utamanya adalah untuk ibadah kepada Allah. Maka penting kita jelaskan, tatkala kita berdoa, jangan tujuan kita adalah dunia. Silahkan kita minta dunia. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, kalau kita berdoa minta apa saja. Bahkan tatkala sendal kita terputus, Nabi ajarkan kita untuk bertawakal kepada Allah. Masalah sendal putus, sendal swallow, berapa harganya di toko? 7.000, 10.000, 12.000, murah. Tapi Nabi ajarkan kita untuk menggantungkan seluruh usaha kita kepada Allah, meskipun itu masalah yang kecil, masalah sepele. Nabi ajarkan ketika kita terputus sendalnya, maka minta kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita minta dunia, minta kepada Allah, tapi jangan jadikan tujuan utama kita dalam berdoa adalah untuk dunia. Tujuan doa apa? Untuk ibadah. Doa adalah ibadah. Tujuan doa apa? Agar menghindar dari kemurkaan Allah. Kata Nabi, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Orang yang tidak mau minta kepada Allah, Allah akan marah. Kenapa marah? Apakah Allah zalim kepada kita? Enggak. Kita butuh sama Allah. Kita selalu butuh sama Allah. Tapi kita sombong, tidak mau meminta kepada Allah. Kita yang zalim. Kita menzalimi diri kita, dan kita menjadi orang yang sombong, orang yang congkak. Dengan tidak mau berdoa ketika keluar rumah, maka kita sombong. Makanya Allah marah kepada kita. Maka tujuan kita berdoa kita jadikan untuk apa? Agar kita terhindar dari marahnya Allah Jalla Jalaluh. Tujuan utamanya semua berhubungan dengan Allah. Ridha Allah, ingin melihat wajah Allah di surga nanti, ingin mendapatkan ridha Allah, cinta Allah, kasih Allah, ingin terhindar dari hukuman Allah, azab Allah. Semuanya hubungannya dengan Allah. Ini keikhlasan. Ini keikhlasan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya agama ini seluruhnya menjadi milik Allah, tidak untuk selain Allah. Tidak boleh. Ibadah apapun, ibadah banyak ya. Ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Ibadah itu bukan cuma rukun Islam yang 5. Banyak ibadah itu. Ada ibadah lisan, ada ibadah anggota tubuh, ada ibadah harta, ada ibadah
hati. Banyak sekali. Seluruh ibadah-ibadah yang kita sebutkan itu harus untuk tujuan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menyembelih ibadah, menyembelih kita untuk siapa? Untuk Allah. Tatkala kita berdoa, tujuannya untuk siapa? Untuk Allah. Tatkala kita bersedekah, tujuannya juga untuk Allah. Seluruhnya kita berikan untuk Allah. Ikhlas ini sulit. Menggapai ikhlas sulit. Mempertahankannya jauh lebih sulit. Makanya pahala, ganjaran duniawi dan akhirat yang kita dapatkan besar sekali. Di antara faidah kita menjaga keikhlasan, yang pertama adalah dengan menjaga keikhlasan di dalam hati kita. Tujuan utama kita ibadah seluruhnya adalah untuk Allah. Dengan menjaga ikhlas itu di dalam diri kita, maka Allah akan jaga kita dari fitnah wanita. Fitnah yang terbesar bagi siapa? Bagi kita laki-laki. Kata Nabi SAW, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Tidak ada fitnah yang paling buruk bagi laki-laki kecuali fitnah wanita. Dan itu kita rasakan. Terasa enggak? Terasa sekali. Apalagi di zaman sekarang. Kalau di zaman dulu, orang cukup berdiam di rumahnya selamat dari fitnah wanita. Kalau sekarang, berdiam di rumah adalah musibah. Tatkala dia bersembunyi di ujung kamarnya, musibah. Kenapa? Karena dia bisa dengan luasa melihat kepada sesuatu yang haram. Na'udzubillah. Fitnah paling besar. Bahkan Syekh Albani rahimahullah di usia 74 tahun. 74 tahun, tua apa masih muda? Udah tua. Kata beliau, akhafu ala nafsi, akhsha ala nafsi fi hadha sin min fitnatil mar'ah. Di usiaku 74 tahun ini saja aku khawatir terjatuh dalam fitnah wanita. Bagaimana dengan para syabab? Bagaimana dengan para pemuda, apalagi yang belum menikah? Maka fitnah itu fitnah yang sangat dahsyat. Cara agar bisa terhindar dari fitnah wanita, selain menundukkan pandangan, selain berdoa kepada Allah, adalah dengan menjaga ikhlas dalam sholat, menjaga ikhlas dalam zikir, menjaga ikhlas dalam sedekah, menjaga ikhlas dalam berbuat kebaikan. Tatkala kita menjaga keikhlasan, Allah akan jaga pandangan mata kita. Tatkala kita menjaga keikhlasan, Allah akan jaga diri kita dari fitnah wanita. Dan ini yang Allah lakukan kepada Nabi Allah Yusuf alaihis salam. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita yang cantik itu, Zulaikha, begitu cantik, begitu kaya, punya kedudukan. Yang ada di rumah itu hanya wanita dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Segala kesempatan untuk berzina terbuka lebar. Sang wanita ingin berzina dengan Nabi Yusuf. Wa hamma biha. Nabi Yusuf hampir tergoda dengan wanita itu. Nabi Yusuf, seorang nabi, hampir tergoda dengan wanita. Kemudian kata Allah tabaraka wa taala, laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalau seandainya Nabi Yusuf tidak melihat petunjuk dari Allah, kata Allah, kadzalika linasrif anhu su'. Kami palingkan dari Nabiullah Yusuf segala keburukan, segala kejelekan, segala fitnah wanita. Apa sebabnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu min ibadinal mukhlasin. Ada dua bacaan. Boleh innahu min ibadinal mukhlasin, boleh innahu min ibadinal mukhlisin. Artinya, sungguhnya Nabiullah Yusuf alaihissalam adalah termasuk hamba kami yang ikhlas dalam ibadahnya. Cukup jaga ikhlas dalam salat kita, maka Allah akan jaga kita di luar rumah. Jaga keikhlasan, Allah akan jaga kita dari fitnah yang paling buruk yang menghampiri laki-laki, yaitu fitnah wanita. Faidah yang kedua, tatkala kita menjaga keikhlasan, Allah akan naungi kita di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Kapan itu? Hari akhirat, hari kiamat. Di saat matahari jaraknya hanya 1 mil jauhnya dari kepala. Di saat kita kewalahan dengan keringat kita sendiri, maka Allah akan memberikan naungannya hanya kepada orang-orang pilihan. 7 yang disebut oleh Nabi SAW. 2 diantaranya adalah orang-orang yang menjaga keikhlasan. Yang pertama adalah seorang yang rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang hamba yang berinfak, yang bersedekah, mengeluarkan hartanya, fa'akhfaha, dia sembunyikan dari pandangan mata orang lain. Saking sembunyinya dia dalam bersedekah, tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Bayangkan tangan kiri
tangan yang paling dekat, bagian tubuh yang paling dekat dengan tangan kanan, tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Saking bersembunyinya dia dalam bersedekah, saking menjaga keikhlasannya dalam bersedekah, maka Allah berikan dia naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Jalla Jalaluh. Kemudian orang yang kedua yang mendapatkan naungan kepada Allah, yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun dzakarallah khalian fafadat ainah. Laki-laki yang berzikir hanya antara dia dengan Allah, tidak ada orang lain, tidak ada orang yang ketiga, tidak ada orang yang kedua, bahkan hanya antara dia dengan Allah di sepertiga malam yang akhir misalkan. Zakarallah, dia mengingat dosa-dosanya, dia mengingat kebesaran Allah, dia mengingat nikmat Allah yang ada dalam dirinya yang belum dia syukuri. Dia mengingat betapa besarnya dosa dirinya kepada Allah. Lalu kemudian fadat aina, air matanya mengalir menetes. Ini orang-orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat kelak. Hanya 7 orang spesial yang mendapatkan naungan dari Allah. 2 di antaranya adalah orang-orang yang menjaga keikhlasannya kepada Allah dalam ibadahnya kepada Allah. Kemudian di antara faidah yang lain dari keikhlasan adalah amalan dunia yang dia lakukan, ada kebiasaan yang dia lakukan, keseharian yang dia lakukan bernilai pahala tatkala dia menjaga keikhlasannya. Di pertemuan yang lalu kita sempat membahas tentang amalan seorang hamba ada 2. Amalan manusia itu hanya ada 2. Yang pertama ibadah atau kebiasaan harian. Makan minum ibadah atau kebiasaan? Kebiasaan. Orang tidur, bangun tidur, kebiasaan. Kalau orang salat, zikir, membaca Al-Quran, tawakal, ibadah atau kebiasaan? Ibadah. Kebiasaan ini tidak bernilai pahala. Dan bisa kita rubah kebiasaan menjadi pahala kalau kita orang yang menjaga keikhlasan dalam kebiasaan kita. Tatkala kita menjaga keikhlasan dalam kebiasaan-kebiasaan kita, maka Allah akan memberikan kita pahala pada sesuatu yang sebenarnya tidak bernilai pahala. Di pertemuan yang lalu kita jelaskan sebagai contoh seorang lelaki, seorang ayah yang pergi berangkat kerja di pagi hari dengan tujuan untuk Allah. Saya bekerja bukan untuk dunia, tapi tujuannya adalah untuk ibadah. Kerja, memberikan anak istri nafkah adalah ibadah. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman ayyudayyi bima ya'ul. Seorang hamba, seorang ayah sudah dicatatkan baginya dosa tatkala dia tidak bekerja, tatkala dia malas-malasan dalam memberikan nafkah kepada anaknya, kepada istrinya, kepada keluarganya. Kita takut jatuh dalam dosa, makanya kita bekerja. Tujuannya apa? Dunia. Tujuannya anak, istri? Bukan. Ikhlas itu untuk Allah. Tujuannya agar kita terhindar dari murka Allah, terhindar dari azab Allah. Tujuannya adalah karena ini adalah ibadah kepada Allah. Untuk itu kita bekerja. Maka setiap detik yang kita habiskan dalam perjalanan kita, dalam macetnya kita, di pekerjaan kita, tatkala kita dimarahin oleh bos, tatkala kita dihina oleh pelanggan dan lain sebagainya, kesabaran kita, maka itu bernilai pahala setiap detiknya. Atau bahkan mungkin kalau ada lebih kecil dari detik, setiap itu akan bernilai pahala. Maka kita temukan orang-orang yang rugi sekali, rugi tatkala dia bekerja, apapun jenis pekerjaannya, entah itu mengajar, entah itu pengusaha, entah itu nyawah atau yang lain sebagainya. Kalau tidak dia niatkan, berapa sih butuh niat ikhlas? 1 detik sebelum dia berangkat kerja, dia katakan, ya Allah, ini adalah ibadah. Berapa lama? Sebentar saja. Ya Allah, ini adalah ibadah. Dia jaga niat itu dalam pekerjaannya sampai dia pulang ke rumah, seluruh waktunya dia habiskan untuk ibadah dan seluruh waktunya dia habiskan untuk mendapatkan pahala dari Allah Jalla Jalaluh. Masya Allah azim. Maka ini keutamaan dari menjaga keikhlasan. Ada berapa tadi? Ada 5 ya? 3. Kalau 3 berarti nggak tidur. Kalau 5 tidur. 3. Yang pertama, menjaga dari fitnah wanita. Yang kedua, mendapatkan naungan di hari yang sangat dahsyat keburukannya, hari kiamat. Yang ketiga, menjaga keikhlasan akan merubah kebiasaan kita harian
bernilai pahala, menjadi ibadah. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan ikhlas? Ini inti dari pembahasan kita, bagaimana cara kita menggapai keikhlasan. Hanya kita sebutkan 2 saja karena waktunya tidak akan mungkin cukup. Yang pertama adalah kita latihan. Kita biasakan jujur antara hati dengan lisan dan ucapan. Antara hati dengan perbuatan. Kita biasakan diri kita untuk jujur dalam hati kita. Jujur. Tatkala seorang ingin melakukan salat, yang dia ucapkan, saya ikhlas. Tatkala seorang ingin bersedekah, terima sedekah saya ikhlas. Dia ucapkan itu, tapi tidak tahu dalam hatinya. Kalau dia terbiasa berdusta, maka hatinya akan terbiasa mencatat bahwasanya ini adalah kedustaan. Hatinya akan berubah menjadi hati yang terbiasa berdusta. Kalau dia ulangi kedustaan kedua kalinya, ketiga kalinya, dan seterusnya, maka tatkala dia ingin benar-benar ikhlas, hatinya tidak akan mengizinkannya. Ini yang disebutkan oleh Allah, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah bahwasanya Allah mampu menghalangi seorang dari hatinya. Padahal hati ada di mana? Dalam tubuh kita. Seakan-akan kita memiliki hati. Padahal ketika dia salat, dia mencoba ikhlas, hatinya liar, entah kemana, tidak bisa ikhlas. Apa sebabnya? Karena dia sudah terbiasa dengan kedustaan, sudah terbiasa dengan kemaksiatan, maka Allah halangi antara dirinya dengan hatinya. Tidak bisa dia kuasai hatinya. Padahal hati ini adalah raja bagi anggota tubuh. Tidak bisa. Apa sebabnya? Karena dia terbiasa berdusta dalam beramal, terbiasa berdusta, tidak jujur antara ucapannya dengan kata hatinya. Maka para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kejujuran ini yang akan mengajarkan kita keikhlasan. Tatkala kita jujur dalam beramal, sekali kita jujur, kedua kali kita jujur, ketiga kali kita jujur, maka biasanya orang akan ketagihan. Setelah sholat, entah dari mana kita temukan ada rasa dingin di hati. Pernah nggak ngerasain? Selesai sholat subuh misalkan, kita tujukan ibadah ini bukan untuk omongan orang lain. Kita sholat malam, tujuannya adalah untuk Allah, bukan untuk pujian, bukan untuk status. Kita akan temukan di pagi hari ada rasa dingin dalam hati kita. Kita akan ketagihan. Kita akan ulangi kedua kali, ketiga kali. Dan kalau kita terbiasa jujur, Allah akan catatkan kita termasuk orang-orang jujur. Dan Allah akan bantu kita untuk menjaga keikhlasan, kejujuran dalam hati. Ada satu kisah di zaman Nabi SAW, salah seorang Arab Badui, orang Arab yang jauh dari peradaban, datang kepada Nabi SAW mengumumkan keislamannya, syahadat di hadapan Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi SAW melihat kepada amalan orang Arab ini, apakah dia jujur dalam Islamnya atau tidak. Dia ajak orang Arab ini pergi berperang. Selesai berperang, kaum muslimin mendapatkan harta ghanimah yang banyak. Harta ghanimah dikumpulkan, orang Arab ini dipanggil, diberikan sebagian dari harta ghanimah. Apa yang dilakukan orang Arab tersebut? Orang Arab tersebut katakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dia bawa harta itu di hadapan Nabi, dia berikan, dia serahkan kembali kepada Nabi SAW. Dia katakan, ma'ala hadza attabi'uk. Ya Rasulullah, bukan untuk tujuan harta ini aku mengikutimu. Kata orang Arab ini, walakinni attabi'uk, tapi tujuan aku mengikutimu adalah mendapatkan surga. Tujuan aku mengumumkan Islamku padamu adalah agar aku dipanah di bagian leherku sini, kemudian aku mati dan aku mendapatkan surga. Kemudian benar, tatkala datang peperangan berikutnya, Nabi melihat orang Arab tersebut benar-benar berperang dengan sungguh-sungguh, sampai kemudian para sahabat melihat orang Arab ini gugur dalam medan perang. Gugur dengan anak panah yang menancap di bagian lehernya, dibawa menuju Nabi SAW. Kata Nabi, ahuwahu, apakah orang Arab ini yang dulu pernah mengatakan bahwasanya tujuan dia mengikuti Nabi adalah untuk mati syahid? Kata para sahabat, benar ya Rasulullah, ini adalah orang Arab yang dulu pernah bertemu denganmu. Maka kata Nabi SAW, Nabi kemudian mengkafani orang Arab tersebut dengan jubah yang Nabi SAW miliki, jubah kehormatan. Lalu kemudian Nabi salati dan Nabi katakan, sadaqallah fasadaqahu. Dia jujur dalam keikhlasannya kepada Allah, maka Allah berikan apa yang dia inginkan. Maka cara menggapai keikhlasan yang pertama, ini penting, adalah jujur. Tatkala kita salat, kita katakan untuk Allah,
Makanya dari sini kita belajar, tidak boleh seorang ketika sholat memamerkan keikhlasannya dengan apa? Dengan nawaitu dan seterusnya. Dengan apa istilahnya? Dengan melafadzkan niatnya. Jangan. Karena melafadzkan niat ini mengajarkan kita untuk tidak ikhlas. Cukup kita bicarakan, adakan pembicaraan antara kita dengan diri kita, dengan hati kita. Kita katakan, untuk siapa saya sholat? Apakah untuk pujian orang-orang yang hadir dalam sholat? Ataukah untuk kedudukan? Ataukah untuk dunia? Ataukah untuk harta? Kita katakan dalam hati kita, dengan hati kita. Enggak lama, mungkin 1 menit. Kita katakan, enggak. Untuk Allah, untuk mencari ridha Allah, untuk mencari surga Allah. Itu saja. Itu saja. Kita bicarakan hal tersebut sebelum kita melakukan amal ibadah. Maka ini yang pertama, membiasakan jujur dalam niat kita. Kita selaraskan antara niat dalam hati kita dengan lisan kita. Tatkala kita ucapkan ini ikhlas, maka harus benar ikhlas itu ada dalam diri kita. Dan ini butuh latihan. Tidak bisa sekali 2 kali dalam beramal. Dan latihan terberat dalam keikhlasan adalah tatkala kita memberikan hadiah, memberikan sumbangan, memberikan sedekah kepada orang yang kita musuhi. Dan termasuk di antara sunnah, termasuk kewajiban adalah kita tidak lama-lama bermusuhan dengan saudara kita. Tidak boleh. Batas maksimal berapa hari? 3 hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari kita berdosa, musuh kita berdosa. Maka kata Nabi, yang paling mulia di antara keduanya adalah yang paling paling awal dalam mengucapkan salam. Itu yang paling mulia. Maka cara ikhlas terbaik adalah kita latihan. Dengan cara apa? Berikan hadiah, belikan hadiah, kita berikan kepada musuh kita. Apa yang kita dapatkan? Mungkin hinaan, mungkin cacian, mungkin dibilang Allah paling ria, Allah paling cari dunia. Mungkin setelah kita pergi digibahi, disebut nama kita dengan sebutan jelek dan seterusnya. Ini yang melatih kita ikhlas. Kalau kita masih menemukan ada rasa tidak suka tatkala kita dihina setelah kita memberi, maka ini bukti kalau kita kurang ikhlas. Karena yang kita cari apa? Balasan pujian dari orang lain. Enggak. Makanya Allah ajarkan kita latihannya. Kata Allah di antara syiarnya orang-orang beriman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Orang-orang beriman itu gemar memberikan makanan, bukan makanan yang sembarangan, tapi makanan yang mereka sukai. Kalau makanan favorit kita apa? KFC, McD. Ya misalkan itu, kita beli, kita berikan ke fakir miskin, bukan makanan sisa di rumah yang sudah hampir busuk, enggak. Kita berikan, ini latihan ikhlas. Makanya para sahabat Nabi saat perang Badar, tawanan-tawanan perang dari orang-orang kafir musuh Islam. Tapi Islam, cara mereka bermusuhan dengan orang kafir, bermusuhan dengan adab, dengan akhlak. Mereka bermusuhan dengan orang kafir, tapi tetap mendakwahi mereka ke dalam agama Islam. Mereka punya roti, punya tawanan perang orang-orang kafir, musuh-musuh mereka. Pada waktu itu roti adalah makanan favorit. Kalau kurma makanan sehari-hari. Yang favorit apa? Roti. Pilihan mereka ada roti dan kurma. Yang mereka makan kurma. Rotinya diberikan kepada tawanan perang. Saat itu para orang-orang yang ditawan merasa terenyuh, merasa heran. Bagaimana caranya orang yang menawan makan kurma, saya makan roti. Dan itu yang memancing mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan itu cara kita melatih diri kita. Yang kita berikan, sedekahkan adalah makanan terbaik. Kita berikan kepada siapa? Musuh kita, lawan kita. Kita dapat cacian, hinaan, katakan dalam diri kita. Dalam lanjutan ayat ini, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Yang kita cari tatkala kita bersedekah ini bukan pujian kalian, bukan omongan baik dari kalian, bukan. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami berikan untuk mencari wajah Allah. Di akhirat kelak insyaallah kita akan bertemu Allah, insyaallah. Di surga nanti kita akan mendapatkan kenikmatan yang paling nikmat, yaitu memandang wajah Allah Jalla Jalaluh. Ini yang kita cari, bisa melihat wajah Allah. Ini yang pertama. Terakhir yang kedua. Yang kedua apa? Yang kedua adalah biasakan khabi'ah amal. Biasakan kita punya khabi'ah amal. Apa khabi'ah amal? Khabi'atul a'mal itu adalah amalan-amalan yang tersembunyi. Biasakan beramal dalam kesembunyian kita. Jangan ditampakkan. Yang kita tampakkan hanya amalan biasa. Salat wajib, laki-laki wajib ya, datang ke masjid
5 kali dalam sehari. Ini yang memang harus. Bersedekah, infak yang wajib, tunaikan zakat, ini harus terlihat oleh orang lain. Adapun sesuatu amalan-amalan yang sunnah, salat malam kita, apakah harus di masjid? Salat sunnah kita setelah salat wajib, qabliyah atau ba'diyah misalkan, salat sunnah setelah salat wajib di mana? Di masjid atau di rumah? Di rumah. Makanya kebiasaan Nabi menjadikan salat sunnah ba'diyah maghrib, isya, salat qabliyah subuh di rumah. Di rumah. 3 hal ini di rumah. Kita lakukan di rumah. Ini sunnah. Kecuali mungkin di rumah ternyata ada tamu yang bisa menghalangi kita untuk langsung salat sunnah, boleh di masjid silahkan. Tapi asalnya adalah di rumah. Amalan-amalan ini kita usahakan kita sembunyikan dari pandangan mata manusia. Yang kedua kita punya amalan-amalan khusus spesial yang hanya diketahui oleh Allah, bahkan oleh istri kita tidak tahu. Kita sholat malam, kita sholat 10 rakaat, kita sholat 12 rakaat, kita sholat 14 rakaat. Lalu kemudian selesai kita sholat, kita bangunkan istri kita, ayo kita sholat. Sholat witir 1 rakaat, sholat witir 3 rakaat. Yang diketahui istri berapa rakaat? 3 rakaat. Sisanya hanya antara kita dengan Allah Jalla Jalaluhu. Ini melatih diri kita untuk ikhlas. Ini melatih kita untuk ikhlas. Kalau kita semakin banyak melatih diri untuk menyimpan amalan-amalan yang terbaik kita sumbangkan 1.000 rupiah kelihatan orang lain. Kita sumbangkan 100.000 rupiah hanya antara kita dengan Allah Jalla Jalaluhu. Maka dengan cara ini kita akan bisa mudah mendapatkan keikhlasan, dan dengan cara ini Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan diri kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man akhlasa dinahu lillah yarfa'uhu Allah." Siapa yang mengikhlaskan dirinya untuk Allah, maka Allah akan naikkan derajatnya di sisinya. Makanya Imam Malik rahimahullah, kenal Imam Malik? Imam Malik rahimahullah gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik rahimahullah salah satu imam madhab yang 4, Imam Malik. Imam Malik punya wibawa. Imam Malik dicintai seluruh manusia, bahkan raja, bahkan orang-orang penguasa dunia pun cinta sama Imam Malik. Apa rahasianya? Beliau punya khabiatul amal. Beliau punya ibadah khusus antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita temukan banyak sekali kisah di mana ketika dia punya ibadah khusus Allah akan memuliakan dirinya. Di antaranya kisah 3 pemuda yang terjebak dalam goa. Setiap dari mereka tatkala berdoa menyebutkan amal kebaikan mereka sebutkan apa? Ya Allah, kalau seandainya amal yang aku lakukan itu adalah amal yang aku lakukan demi mencari wajah-Mu ya Allah, maka bukakan pintu gua ini. Yang pertama mengatakan demikian, yang kedua mengatakan demikian, yang ketiga mengatakan demikian, dan Allah hilangkan segala gundah mereka, susah mereka. Allah bukakan bagi mereka solusi dari setiap permasalahan dunia maupun akhirat. Maka 2 hal ini, 2 hal sebenarnya ada banyak, cuman cukup 2 hal. Kalau kita praktekkan 2 hal ini dalam keseharian kita, maka insya Allah bisa kita dapatkan keikhlasan dalam beramal, dan akan kita raih faidah-faidah yang tadi kita sebutkan dalam menjaga keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keikhlasan dalam diri kita, dalam keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, dan semoga Allah catatkan nama-nama kita di antara nama-nama yang mendapatkan naungan di hari yang sulit, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Jalla Jalaluhu di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah kumpulkan nama-nama kita semua di golongan orang-orang yang mendapatkan surga firdausnya kelak di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.